Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana karakter sifat profil orang-orang yang dinamakan ahli ibadah sepanjang hidup. Ya. Jadi orang yang dinamakan orang yang solih, sebagaimana Bishr bin Haris al-Hafi kemarin kita jelaskan. Ini saya jabarkan di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan ini hanya saya menjabarkan saja. Saya hubungkan dengan Al-Quran. Bahwa inna solih yata'abbad wa istahidu as-sana kullaha. Jadi orang soleh itu adalah orang yang senantiasa ibadah kepada sepanjang tahun, bukan hanya tahun 2020 ibadah, 2021 pensiun, 2022 ibadah lagi. Nanti tahun selanjutnya dia pensiun selama-lamanya. Nah, ini bukan orang yang soleh, ini bukan termasuk ahlul ibadah, bukan ibadur rahman. Maka di sini Allah menyebutkan bagaimana sih karakter ahli ibadah sepanjang hidup. Ya, saya katakan, maka orang yang dinamakan ahli ibadah sepanjang hidupnya adalah apabila ada dalam dirinya yang dikatakan oleh Allah, di sini dijabarkan oleh Allah, masuk dalam kategori ibadur rahman. Orang yang betul-betul sebagai abdunnya Rahman. Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih. Senantiasa dia menjadi abdun. Abdun itu apa sih? Pelayan, abdi, budak. Tapi ini kan pengakuan kita kan? Kita sebagai hamba Allah kan pengakuan kita. Belum tentu Allah itu mengakui loh. Kita sebagai hamba Allah. Sebagai hambanya kenapa? Karena belum tentu kalau orang itu mengaku sebagai hamba Allah, kalau dia tidak mengabdi dengan tulus, diakui enggak? Kalau dia ibadah dengan tidak ikhlas, diakui enggak? Nah, maka ini penting sekali di sini. Atau mungkin ibadah tidak sesuai dengan aturan cara-cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, kira-kira diakui enggak? Nah, ini yang menjadi PR bagi kita, bagi semuanya, para jamaah. Maka kalau pengen kita menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, yang diakui oleh Allah, maka ikuti Al-Quran, ikuti hadis Nabi. Nah itu. Kita lanjutkan. Kemarin sudah kita jelaskan di antara karakter ciri orang-orang yang ahli ibadah adalah mereka yang punya sifat santun, lemah lembut. Ya, punya etika, punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik kepada manusia. Bukan hanya mengandalkan ibadahnya tapi nggak punya akhlak. Nah, ini bahaya. Jangan-jangan nanti nggak benar ibadahnya. Kenapa? Orang yang ibadah itu dia akan muncul. Dia akan nanti tampak dalam ucapan dan perbuatannya ini bahwa itu orang-orang yang ahli ibadah, tampak ucapannya baik, perbuatannya baik. Akhlaknya mulia kepada siapapun. Baik kepada orang tua, baik kepada saudara, baik kepada tetangga yang lainnya. Haun itu lebih kepada mereka yang lemah lembut, mereka yang senantiasa menjaga agamanya, mereka senantiasa untuk menjaga kehormatannya, mereka juga senantiasa memuliakan dirinya dan orang lain. Itu haun. Santun, lemah lembut dalam ucapan dan perbuatan. Itu karakter sifat orang yang ahli ibadah. Ya mungkin banyak orang yang ahli rajin ibadah ya, sholatnya Masya Allah. Apalagi bagi wanita ketika mereka menutup aurat berhijab syar'i, tapi kadang-kadang ucapannya nggak baik. Ya, kata-katanya keji, kata-katanya menyinggung perasaan, kata-katanya suka menghujat, mengolok-ngolok dan yang lainnya. Nah itu. Ini tidak mencerminkan sebagai orang yang ahli ibadah. Karena akhlaknya nggak baik. Yang kedua, karakter sifat apa yang disampaikan oleh Allah sebagai abdunnya, hambanya, sebagai budaknya, sebagai abdinya. Maka di sini Allah mengatakan walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ayat yang ke-64 yaitu orang-orang yang yabitun.
mereka menghabiskan malamnya sepanjang malam digunakan betul-betul dengan sebaik-baiknya. Digunakan untuk membaca Quran, digunakan juga untuk berzikir, digunakan juga untuk mendengarkan pengajian-pengajian, mencari ilmu, lewat apa saja, lewat sarana apa saja, apalagi sekarang ada HP ya. Ini digunakan untuk belajar, digunakan juga untuk kesibukan-kesibukan dalam rangka untuk dakwah ya. Jadi seperti ini kita berdakwah, menyampaikan ilmu ya, siapapun ya, termasuk itu yang nyuting, atau itu yang dengarkan, atau yang menyampaikan. Kalau mereka sibuk malam harinya dengan ilmunya Allah, maka masuk dalam ayat ini. Yabitun ya, mereka yang menghabiskan malam dengan sujud. Nah, mereka habiskan dengan sholat malamnya juga, yang mereka ahli tahajud, ahli qiyamul lail, ahli Quran, ahli ilmi. Makanya pernah dikisahkan sampai-sampai Imam Syafi'i ini enggak kau bersolat malam. Pernah satu malam dihabiskan untuk memikirkan satu ilmu, untuk mentelaah satu hadis. Ketika ada pertanyaan, beliau enggak bisa tidur memikirkan bagaimana ini solusinya, bagaimana ini penjelasannya, bagaimana ini jawabannya. Sampai Imam Syafi'i itu memikirkan satu hadis yang itu harus dijawab. Maka tidak sempat dia salat malam. Maka dari situlah Imam Syafi'i kemudian mengatakan bahwa orang ketika dia belajar ilmu, mencari ilmu, satu ilmu atau satu hadis yang dia pahami itu lebih aku sukai daripada dia salat malam. Itu perkataan Imam Syafi'i yang kemudian ditulis oleh murid-muridnya. Seperti Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Kenapa? Karena mencari ilmu itu luar biasa mulianya. Banyak orang yang rajin ibadah tapi tidak berilmu. Banyak, gak paham apa yang dikerjakan, gak paham apa yang diucapkan. Jadi tujuan ibadah untuk apa itu karena gak ngerti, karena gak punya ilmu. Nah, ini para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Ainani la tamassuhan nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Jadi di dalam ayat ini ada kata-kata bata yabitu, menghabiskan malamnya. Ya. Sebagian orang mengatakan mereka ini ya tidak tidur karena disibukkan dengan ibadah, itu bata yabitu. Jadi matanya melek terus. Ya, kedua matanya ini terus berjaga. Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan ada dua penglihatan atau mata yang nanti pada hari kiamat tidak akan tersentuh dari api neraka. Apa itu? Yang pertama, mata yang digunakan untuk apa? Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kalau dosa-dosanya tidak diampuni, takut kalau dia masuk neraka, takut kalau dia tidak diterima amal ibadahnya, takut kalau dia nanti terhalangi masuk surga. Nangis. Ya. Ini menunjukkan sebagai apa? Orang iman yang benar ini dia akan mudah menangis. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayat Allah tentang neraka, takut. Nah, itu. Ini orang yang takut. Pernah dikisahkan Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i ini seorang ulama tabi'in yang hidup pada tahun 157. Ini wafatnya ya. Saya ambil wafatnya. Lahirnya 88 Hijriah. Meninggalnya 157. Sebagian ulama mengatakan 153 Hijriah. Asli namanya adalah Abu Amru Abdurrahman bin Amru Muhammad bin Al-Auza'i Ad-Dimaski. Damaskus. Lahirnya di Damaskus, Suriah. Ini.
diceritakan bahwa ketika ada seorang tamu ini datang, ya itu kan ada apa namanya, kalau tikar ya, tikar itu basah tikarnya itu ya. Ambil aja tikar jangan dulu ya. Sejadah ini bukan. Tikar ini basah. Ada tamu di situ, ini belum digulung, belum dilipat tikarnya ini. Nah, di situ kemudian tamu itu berkata kepada ibunya Imam Al-Auza'i. Ya, pada saat itu Al-Auza'i itu mungkin masih muda ya. Maka dikatakan, dikira itu adalah ompol bekas kencingnya bayi atau anak kecil, kata tamu itu. Ini apa, bekas apa air kencingnya anak-anak, kata ibunya. Bukan, ini basah, ini tikar ini karena apa? Setiap Auza'i ini dia ini sujud lama sekali sampai menangis ketika sujudnya, dan itu akhirnya sampai basah tuh tikarnya. Masya Allah ya, luar biasa ini seorang ulama tabi'in, muridnya Muhammad bin Sirin, dan juga muridnya Hasan Al-Basri. Dia juga punya murid yang luar biasa, Abdullah bin Mubarak. Gurunya Muhammad bin Sirin seorang ulama besar, muridnya juga ulama besar. Imam Al-Auza'i ini ahli hadis, ahli ibadah, warok, ahli ilmu luar biasa. Antum bisa buka nanti profilnya Imam Al-Auza'i. Lah, maka benar apa yang disampaikan oleh Allah terkait dengan Imam Auza'i ini, karakter yang takut kepada Allah. Di dalam surat Maryam, Allah mengatakan, "Idza tusla alaihim ayatur rahman," ya, dikatakan ketika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, ya, maka mereka apa? Mereka mengatakan, Allah mengatakan di dalam ayatnya surat apa namanya? Surat Maryam. Surat Maryam ayat yang ke-58. Kalau kita lihat ayatnya di sini, idza tusla alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Semoga bermanfaat kajian pada hari ini. Kita lanjutkan ya minggu yang jadikan amal kualitas dengan bukti-bukti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا